Kritik terbesar orang-orang itu mengatakan bahwa Mas Gibran itu privilege. Anak muda mana sih yang masuk ke politik tidak memiliki privilege? Jadi orang-orang ini kan selesai dengan dirinya, artinya secara finansial sudah tercukupi gitu ya, keluarganya tenang dan lain sebagainya gitu. Jadi dia bisa membukakan jalan nih untuk orang-orang baru yang ingin masuk ke politik yang memang anak-anak muda yang nggak memiliki privilege itu, Bang. Kenapa sih kita harus memindahkan ibu kota? Dan saya tuh konsisten, Bang, dari tahun 2019 ketika Pak Jokowi mencetuskan ide akan memindahkan ibu kota, saya 1000% dukung. Kenapa? Jakarta ini sebagai sebuah ibu kota, sebagai sebuah kota, bebannya sudah terlalu berat. Agak sedikit sedih karena IKN ini dijadikan isu politik gitu. Kenapa? Karena menurut saya harusnya kita sepakati bersama. Saya berharap sih ini jangan dijadikan gorengan politik semata. Kenapa? Efeknya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Selamat datang Samara Amani. Makasih Bang Zulfan. Ya. Kita sudah berapa kali janji-janji, waktunya tidak Nggak cocok cocok, terus ya. alhamdulillah akhirnya. Ya, karena waktu itu kesibukan luar biasa. Iya. Ya. Warawiri ke sana. Warawiri. Tapi alhamdulillah sekarang kita akhirnya jadi juga. Ya, bertemu dan kita taping di Unpacking Indonesia. Tentu ini satu kebanggaan juga buat kita ya atas kedatangan Samara ke sini ya, karena terus terang saja dikenal sebagai politisi perempuan muda, mungkin paling muda. Masa sih? Banyak lebih muda lah pasti sekarang. Enggak, kalau sekarang. Dan sekarang masih aktif di dalam dunia politik ya. Walaupun tidak ikut tim sukses manapun. Ya. Samara ini yang paling banyak dikritik orang ya. Saya tidak mau masuk ke persoalan ya belakangan, nanti kita bahas-bahas lah soal capres itu. Iya, siap. Karena terlalu banyak yang bicara itu. Tetapi kan begini, sosok Jokowi sebagai seorang presiden, ini sekarang kan lagi banyak disorot. Bahkan hal-hal yang menurut saya tidak pantas dikemukakan ke hadapan publik, tapi itu juga disampaikan. Satu contoh misalnya, mengapa sih urusan rumah tangga Pak Jokowi harus dibongkar? Harus disampaikan. Ya. Itu belum tentu benar juga. Gitu. Tetapi secara etika kita nggak boleh. Nah ini kalau ini dijadikan sebagai alat politik kan bahaya sekali ya. Tapi kita kan tidak mau masuk ke aspek itu. Ya. Saya ingin kita masuk ke persoalan IKN ini. Ya. Siap. Ya. IKN ini kan begini, ada capres-capres, ada capres-capres lah karena ada 2 capres ya, yang mengeritik seolah-olah IKN ini tidak perlu, IKN ini tidak penting, ya. Toh banyak program-program yang lain yang bisa diutamakan, diprioritaskan dibanding dengan kita bangun IKN. Nah, ini pandangannya Samara tentang ini bagaimana? Jadi gini Bang Zulfan, kalau kita bicara terkait IKN ya, saya tuh pengen lihat dari 2 aspek. Yang pertama aspek Jakartanya dulu, yang kedua aspek IKN-nya. Kenapa sih kita harus memindahkan ibu kota? Dan saya tuh konsisten Bang, dari tahun 2019 ketika Pak Jokowi mencetuskan ide akan memindahkan ibu kota, saya 1000% dukung. Kenapa? Jakarta ini sebagai sebuah ibu kota, sebagai sebuah kota, bebannya sudah terlalu berat. Gitu. Beban ini harus dikurangi. Kenapa? Misalnya kita lihat dari segi kepadatan penduduk dulu Bang. Jakarta itu kepadatannya 16.000 jiwa per kilometer. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, Singapura itu salah satu kota terpadat di dunia juga loh Bang. Itu kepadatannya 8.000 jiwa per kilometer. Jadi setengah dari kita. Setengah dari kita gitu. Kita tuh double dari Singapura gitu. Sangat padat. Dan apa akibat dari kepadatan penduduk ini? Yang pertama yang paling real aja, sampah. Penumpukan sampah. Jakarta itu Bang per hari 7.500 ton produksi sampahnya. Karena kan kita asumsinya gini Bang ya. Kalau satu orang manusia Jakarta itu melakukan 2 aktivitas yaitu konsumsi dan produksi,
minimal satu orang manusia Jakarta ini menghasilkan 2 jenis sampah minimal. Dan memang terbukti penumpukan sampah itu sangat sangat ekstrim di Jakarta. Bahkan sepanjang tahun 2022 itu 3 juta ton sampah yang diproduksi oleh Jakarta gitu. Nah, akhirnya apa? Pengolahan sampahnya susah gitu. Penduduknya padat dan kita jadi banyak memikirkan hal-hal yang sangat penting di Jakarta, kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kepadatan yang sangat besar ini. Ada lagi Bang, efek dari kepadatan penduduk ini. Apa itu? Polusi udara yang selama ini kita kritik. Ya saya tahu lah bahwa polusi udara itu satu-satunya bukan hanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Tetapi kita harus akui bahwa salah satu kontribusi yang sangat signifikan ya dari kendaraan bermotor gitu. Kalau kita lihat datanya KLHK sekitar 47% kontribusi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kepadatan ini bisa kita kurangi gitu ya. Apakah dengan memindahkan pemerintahan yang baru ke kota yang baru? Kita paling tidak Bang mengurangi beban Jakarta. Apakah seluruh masalah Jakarta selesai? Tidak, tetapi kan bebannya dikurangi. Kalau kita lanjutkan Jakarta jadi ibu kota 10, 15, 20 tahun, 25 tahun ke depan, kepadatan penduduknya akan terus bertambah gitu ya. Persoalan-persoalan yang akan ada akan terus bertambah. Kita sudah kesulitan cari lahan, yang terjadi pemerintahan tidak bisa berjalan secara efektif. Paling enggak kita bagilah beban Jakarta ini, janganlah dia menopang menjadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan. Kita bagi. Biarkan dia jadi pusat ekonomi, dan itu pun pusat ekonomi menurut saya harus diratakan lagi ya Bang ya. Dan kita ambil pusat pemerintahannya, kita pindah ke area yang memang di luar Jawa. Dan IKN Bang, IKN ini adalah antitesa dari Jakarta. Bukan dia kemudian dengan adanya IKN menyelesaikan masalah Jakarta, tidak. Tetapi IKN ini adalah bentuk kota masa depan, bentuk peradaban kota-kota Indonesia, atau sebuah tempat yang harusnya nanti dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Kenapa? Pertama, IKN itu diisi 75% ruang terbuka hijau. Kotanya kompak. Kotanya itu sangat berdekatan satu sama lain, diisi oleh ruang-ruang yang sangat berelasi antara satu dan lainnya gitu. Inilah kota masa depan gitu. Kota masa depan tuh nggak sporadis tapi kompak gitu, karena memudahkan seseorang untuk berinteraksi, memudahkan seseorang untuk melakukan mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lainnya gitu. Jadi ini situasi yang sangat menjelaskan kota masa depan itu, nggak sporadik gitu loh Bang. Tata kotanya clear gitu kan. Dan kemudian apa lagi? Nilai baru yang diterapkan di IKN adalah semua kendaraan di sana, semua basis transportasi di sana akan berbasis listrik gitu. Yang tentunya tidak berkontribusi terhadap polusi gitu. Jadi menurut saya Bang, orang bicara dan mengkritik soal IKN, oh kosnya IKN ini besar gitu kan. Tetapi orang lupa bahwa kos IKN hari ini akan jauh lebih murah dibanding kita membiarkan ibu kota kita tetap di sini, tidak pindah, tetapi kerusakan-kerusakan yang akan datang, polusi, kepadatan, penumpukan sampah, dan berbagai masalah lainnya yang akan hadir, itu akan jauh lebih mahal Bang, dibanding mengeluarkan biaya untuk IKN hari ini, yang juga hadir dari berbagai macam investasi. Dan kalau kita mau bangun lagi 5 atau 10 tahun lagi, mungkin biaya pembangunannya bisa berlipat-lipat. Betul, dan kerusakan yang akan hadir Bang. Kan gini, kalau misalnya terjadi sesuatu sama Jakarta, semakin parah, semakin padat penduduknya, kita tidak memikirkan cara-cara untuk mengurangi beban itu gitu ya. Kan biaya yang akan kita keluarkan untuk menanggulangi kerusakan itu kan juga akan besar. Jadi kita akan mengeluarkan kos yang double gitu loh Bang. Ya memang kadang-kadang begini, orang kan tidak memahami ya atau coba membandingkan dengan negara-negara yang mereka memang sudah melakukan pemindahan ibu kota. Misalnya saya ambil contoh tuh Australia sudah pindah ya dari Sydney ke Canberra misalnya. Nah, lalu Brazil dari Rio de Janeiro pindah ke Brasilia. Dan saya sudah datang ke Brasilia itu, saya di sana 3-4 hari ya. Itu saya lihat indah sekali penataannya. Satu kebanggaan bagi pemerintah pusat punya ibu kota baru ditata dengan baik. Kalau kita nih sambil contoh ya, bagaimana Menteri Pertahanan kita misalnya. Kan itu sangat kementerian yang strategik ya. Dan kementerian-kementerian lain itu hanya jarak 5 meter dari jalan raya. Jalan masuknya kan gitu. Sementara kalau saya bandingkan Menteri Pertahanan Amerika di Brazil misalnya, itu kita dari jarak hampir 2,5 kilometer, jauh sekali kita lihat di sana ada bangunan yang bagus, mewah, Menteri Pertahanan dan Menteri kementerian-kementerian lain misalnya.
Dan kantor-kantor duta besar kita di sana tidak semeraut. Memang dikasih tanah oleh pemerintah Brazil untuk membangun di sana 3 sampai 5.000 meter misalnya. Jadi tertata lah. Jadi juga Malaysia kita bagaimana sekarang Putrajaya itu menjadi pusat pengunjung dari Indonesia, dari beberapa negara ASEAN, itu banyak itu yang datang ke situ. Bahkan orang-orang dari Eropa juga Australia ingin menikmati ibu kota baru Malaysia yang namanya Putrajaya. Karena memang Kuala Lumpur sudah terlalu padat. Nah jadi kalau menurut saya ya, cobalah rencana ini mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara lain, ya. Nah mungkin Samara juga ada. Kalau aku sebenarnya mau bilang seperti ini, Bang. Apakah kebijakan memindahkan ibu kota itu adalah kebijakan yang populer? Saya pikir enggak. Tetapi saya percaya bahwa pemimpin yang visioner tuh harus berani tidak populer, berani tidak populis gitu. Jadi dia tidak boleh hanya menyenangkan rakyatnya dengan kata-kata yang manis, menyenangkan rakyatnya dengan angin-angin surga gitu loh Bang bahasanya gitu. Tidak boleh seperti itu gitu. Tetapi dia harus berani mengambil kebijakan yang terkesannya menyakitkan tetapi baik untuk rakyatnya dalam jangka panjang. Dan menurut saya itu Pak Jokowi. Saya ingat sekali kok Bang, Pak Jokowi itu selalu dikritik ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang sebenarnya bukan kebijakan non populer, sebenarnya akan jadi populer, tapi itu pun dikritik. Seperti tol, jalan tol dulu di periode pertama, bahkan hingga hari ini sering dikritik Bang. Rakyat tidak makan semen katanya, ingat nggak dulu Bang? Rakyat nggak makan besi gitu, rakyat tidak makan aspal. Tetapi akibat dari terbangunnya gitu, hampir 1 juta lebih jalan tol di Indonesia hari ini, alur distribusi menjadi lebih lancar, area-area yang dilewati oleh tol tersebut menjadi pusat-pusat ekonomi baru gitu kan. Terus kemudian juga dulu sempat ada kritik terkait MRT gitu. Jadi dulu Pak Jokowi masuk ke Jakarta gitu ya, MRT-nya masih mangkrak gitu, nggak tereksekusi. Pak Jokowi bilang kita akan eksekusi MRT, dikritik sama banyak politisi Jakarta dan bahkan politisi nasional. Bilangnya duitnya dari mana gitu kan. Tetapi Pak Jokowi bilang kita harus eksekusi MRT. Hari ini Bang, MRT menjadi moda transportasi yang sangat menguntungkan bagi pekerja-pekerja di Jakarta gitu. Jadi memang terkadang kita harus berani melawan kritik, harus berani melawan berbagai macam omongan-omongan yang tidak enak gitu. Tapi kalau kita percaya angkanya dan kita tahu bahwa ini akan menguntungkan untuk masyarakat dalam jangka panjang, ya itu harus diambil. Dan menurut saya dalam hal ini Pak Jokowi itu pemimpin yang berani tidak populer, tapi dia tahu bahwa dalam jangka panjang ini akan menguntungkan untuk masyarakat Indonesia. Iya. Ya ini kita kan melihat kritik-kritik ini karena memang ada pihak yang memang tidak suka kepada Pak Jokowi ya? Menurut saya sederhana Bang. Pak Jokowi itu approval ratingnya sampai hari ini 70% lebih. Gitu. Saya kira di seluruh survei sepakat bahwa masyarakat Indonesia itu puas dengan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, puas dengan stabilitas ekonomi yang ada gitu. Sehingga karena beliau ini adalah presiden yang sangat populer, bahkan di 1 tahun terakhir masa jabatannya, banyak orang-orang yang merasa harus mengkritik beliau, menyerang beliau supaya approval rating ini bisa turun gitu. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah masyarakat itu kan bukan orang yang bisa terbeli dengan kata-kata. Mereka adalah orang yang merasakan gitu. Sekarang kita fair aja Bang Zulfan gitu. Pak Jokowi ini sukses kok. Kenapa approval rating beliau tuh bisa begitu tinggi? Karena itu juga terbackup, terjustifikasi oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang beliau lakukan. Bayangkan Bang, Pak Jokowi ini dalam 9 tahun masa pemerintahannya 70% jalan tol di Indonesia itu dibangun di era beliau. 1,7 juta kilometer jalan tol, Bang Zulfan. Kemudian juga Bang, IPM, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia gitu ya. Dari tahun 2020 sampai 2023 itu konsisten naik Bang. Konsisten naik. Hampir 1% konsisten naik gitu. Jadi artinya dari segi umur panjang, hidup sehat, standar hidup layak, standar pengetahuan, naik. Konsisten naik 3 tahun terakhir. Padahal kita menghadapi COVID-19 tuh tahun 2020-2021 itu. Nah, jadi data-data ini menjustifikasi kenapa masyarakat Indonesia hingga hari ini puas dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kita bisa bermain kata dan saling mengkritik ya. Tetapi realita kan clear Bang. Ya memang sebelum ada putusan MK,
itu kan tingkat kepuasan kesenangan ya. Kalau puas ini beda dengan senang nih. Ya. Kepuasan tadi kan kita melihat 75% ya. Tapi tingkat kesukaan itu beda lagi kan memang. Ya. Orang senang karena melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau kita bicara tingkat kesukaan ya, ini kan karena berkaitan dengan politik. Jadi memang ada survei yang mengatakan bahwa setelah Pak Jokowi mengendorse Mas Gibran ini menjadi cawapres, katanya agak turun sedikit. Ya secara politik boleh aja sih, ya. Tapi kan terakhir karena terlalu banyak lagi diserang Pak Jokowi, katanya naik lagi. Di Indonesia ini kan siapa yang terzalimi itu kan biasa masyarakat simpati lagi kan gitu. Jadi memang ya harus hati-hati nih. Bagi capres-capres yang ngeritik Pak Jokowi, bukan malah menurunkan tingkat kesukaan kepada Pak Jokowi, bisa jadi rendah. Jadi survei indikator misalnya melihat bahwa kepuasan terhadap kinerja Jokowi capai 75,8%. Ya. Memang turun dibandingkan bulan Juli. Ya, bandingkan bulan Juli turun. Ya mungkin karena sempat ada El Nino dan lain-lain juga kan, Ya, Bang. banyak hal lah ya yang mempengaruhi itu. Nah, jadi misalnya ada seorang capres mengatakan ngapain sih kita pindah ibu kota? Ya kan? Toh ini sangat sulit bagi aparat negara karena mereka harus banyak sekali perubahan kan. Sekarang pun beberapa eselon 1 setahu saya itu sudah mulai bekerja di sana. Ya, sudah mulai bekerja di sana. Dan saya 2 kali ke sana. Gimana, Bang? Saya 2 kali ke IKN itu. Ya, kita landing di Balikpapan, kemudian kita jalan darat ke ke IKN itu nggak lama, 1,5 jam ya. Nah, saya lihat di sana sudah ada anak-anak bersekolah. Berarti kan di sana sudah ada kehidupan ya. Sekarang ini mungkin lebih maju lagi. Karena Pak Jokowi paling sering ke sana. Nah, jadi suatu visioner ya, visi besar Pak Jokowi untuk membangun IKN ini harus memang dipahami secara komprehensif. Orang kan melihatnya parsial-parsial kan. Nah, kalau dia lihat secara komprehensif sebenarnya ini kan ada satu nilai yang positif ya. Jadi Pak Anies mengatakan ini belum prioritas, sampai kapan ini kita jadikan IKN ini sebagai prioritas? Nah, tanggapannya Samara gimana nih dengan pandangannya salah satu capres ini Anies Baswedan? Saya sebenarnya agak sedikit sedih karena IKN ini dijadikan isu politik. Gitu. Kenapa? Karena menurut saya harusnya kita sepakati bersama. Itu kan sudah menjadi undang-undang ya, Bang. Kalau sudah menjadi undang-undang sudah melalui sebuah proses politik yang panjang. Artinya sudah dibahas di DPR, sudah dibahas dalam pemerintah dan mungkin multi partai juga gitu, lintas partai yang menyetujui undang-undang tersebut gitu, bukan hanya dari 1-2 partai atau pendukung pemerintah saja gitu kan. Nah, karena itu saya berharap sih ini jangan dijadikan gorengan politik semata. Kenapa? Efeknya panjang. Karena ini sudah jadi undang-undang, sudah ada yang investasi di sana, hitungannya sudah ada, dan juga ketika Pak Jokowi mencetuskan ide dan akhirnya mengeksekusi ide IKN ini menjadi kenyataan, Bang gitu. Itu kan yang beliau pikirkan bukan serta-merta terkait politik praktis loh. Yang beliau pikirkan adalah politik kebangsaan, politik kerja gitu. Jadi saya harap sih kita jangan mau gonta-ganti kebijakan setiap kali ganti pemerintahan gitu. Kenapa, Bang? Karena stabilitas dan kontinuitas tuh penting gitu. Keberlanjutan tuh penting gitu. Orang boleh bicara apapun lah, tapi ketidakadanya keberlanjutan itu membuat pembangunan Indonesia itu sepotong-sepotong, nggak lanjut gitu loh, Bang Zulfar. Jadi menurut saya karena nggak ada isu lain. Jadi begini ya, capres-capres kita ini, kalau saya nilai ya, mereka tidak menyusun dari awal pikiran-pikiran strategik apa yang mau dia sampaikan dari awal sampai akhir. Kan katakanlah dari awal dia ditetapkan sebagai kandidat, bahkan sebelumnya dia kan sudah ada di kepala dia dan itu dirumuskan rundown-nya seperti apa, kemudian pada saat nanti debat presiden itu seperti apa. Ini kan kalau saya lihat apa ya, bingung gitu. Oh, ini ada soal ini nih IKN, ini aja nih kita angkat. Jadi kacau. Misalnya kan Muhaimin ini kan sebagai wakil
cawapresnya Anies ya, juga ngomong kalau nggak salah ada juga tuh yang dia bilang akan berpikir untuk melanjutkan IKN misalnya. Loh bagaimana sih? Kan kamu ada di DPR, fraksi kamu ada di DPR dan ikut memutuskan ya. Di sana juga ada Nasdem ikut memutuskan ya. Ada juga PKS, semuanya setuju dengan undang-undang yang sudah diputuskan IKN. Ya. Sekarang kamu muncul menolak. Ini logika apa yang dipakai? Tadi makanya saya setuju sekali dengan Samara tadi mengatakan bahwa ya memang ini jangan dijadikan sebagai isu politik. Ya. Ya. Ini Hanya kebijakan untuk strategis. Iya. Nah, ini kan mereka harus bisa melihat gitu. Jadi mereka harus melihat bahwa satu hal yang lebih strategik bukan dijadikan alat politik ya gitu. Nah sekarang itu perkembangannya bagaimana ini Samara? Ya saya kira isu IKN ini jadi liar kemana-mana kan, Bang Zulfan, banyak dibahas, akhirnya dijadikan objek politik. Dan menurut saya gini loh, kalau kita mau bicara terkait IKN, ya nggak apa-apa, kita sama-sama kalau misalnya ada yang kurang baik atau mau dikoreksi silahkan saja. Kan toh saya kira Pak Jokowi orang yang sangat terbuka dengan itu gitu, pastilah gitu kan. Tetapi kalau bicara mau menghentikan, bicara sampai wah kita menganggap IKN tidak menguntungkan dan lain sebagainya, hanya menguntungkan ASN dan lain sebagainya gitu. Banyak kritik-kritik seperti itu. Padahal undang-undang ini sudah clear, proses sudah berjalan. Ini kan clear bahwa mohon maaf ini jadi seperti terkesan membangun narasi yang populis gitu Bang Zulfan. Dan menurut saya tidak fair dan tidak boleh ketika kita membangun narasi yang populis hanya untuk memenangkan sebuah pertarungan, hanya untuk menyenangkan hati sebagian orang. Padahal untuk masyarakat secara jangka panjang, untuk kepentingan nasional dan untuk pembangunan yang berkelanjutan kita tidak pikirkan sama sekali. Jadi kalau menurut saya sih saya lebih suka dengan cara-caranya Pak Jokowi ya gitu. Pak Jokowi ini kan belakangan ini sedang dikritik di mana-mana gitu, diserang di mana-mana. Tetapi beliau menunjukkan dengan banyaknya tuduhan, dengan banyaknya kritik dan bahkan fitnah tadi Bang Zulfan bilang di awal, beliau fokus kerja. Gitu. Itu menurut saya salah satu hal yang membuat saya dari dulu tuh kagum sama beliau ya Bang ya. Dari pertama kali saya di politik ngelihat beliau jadi gubernur, melihat beliau menjadi presiden periode pertama dan periode kedua, beliau tuh orang yang konsisten dari awal hingga kini, dikritik, dituduh macam-macam, fokus kerja dan hasilnya selalu clear Bang, outputnya selalu jelas. Ya. Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat terutama negara-negara yang sudah melakukan pindah ibu kota itu sukses semua, ya. Artinya dan mereka sudah lakukan itu puluhan tahun yang lalu. Kita ini sebenarnya terlambat melakukan itu, ya, terlambat. Dan memang menurut saya kenapa terlambat? Memang presiden-presiden sebelumnya, ya, khususnya Orde Baru sampai sebelum Pak Jokowi ini, memang tidak berpikir ke arah yang lebih strategik. Bagaimana mengatasi persoalan beban penduduk Jakarta. Misalnya kita lihat Afrika Selatan. Afrika Selatan itu punya 3 ibu kota. Saya lupa satu itu apa namanya, ada 3 ibu kota Afrika Selatan. Salah satunya kan Cape Town. Ya. Kalau nggak salah Cape Town itu adalah ibu kota untuk khusus parlemen. Ya. Ada satu kota lagi Pretoria itu khusus pusat pemerintahan ya. Pusat pemerintahan, kemudian Cape Town itu menjadi pusat bagi parlemen, dan satu lagi Bloemfontein. Bloemfontein itu ibu kota yang berurusan dengan masalah yudisial. Oh, jadi tiga kewenangan dibagi dalam 3 kota ya? 3 kota. Dan 3-tiganya disebut ibu kota kan. Jadi itu hal biasa. Saya heran nih di Indonesia kok soal begini aja kita ribut gitu loh. Ya. Sama satu lagi Bang Zulfan, soal kepadatan penduduk tadi itu kan menarik ya. Orang itu kan sebenarnya ya, bayangkan dengan pindahnya pusat pemerintahan. Gedung-gedung pemerintahan pusat itu kan menduduki area-area yang sangat strategis di Jakarta ini. Ada satu persoalan yang sulit sekali diselesaikan di Jakarta Bang, yaitu soal relokasi warga. Jadi kan banyak warga-warga kita yang ketika dulu tidak bisa mendapatkan akses terhadap pertanahan, tidak bisa mendapatkan akses terhadap perumahan, mereka terus kemudian merantau gitu ya dari luar Jakarta.
itu kan membangun pemukiman-pemukiman di sekitar bantaran kali dan lain sebagainya Di gitu. bantaran kereta api. Bantaran kereta dan lain sebagainya gitu. Nah, pemukiman-pemukiman ini itu sebenarnya kan melanggar aturan gitu. Iya, iya. Tetapi kan kita juga bukan orang yang kemudian jadi jahat atau zalim sebagai negara, kan kita harus pikirkan, harus direlokasi mereka ini kan. Iya. Nah, ketika mereka direlokasi, mereka itu rata-rata kita relokasi ke rusunawa-rusunawa yang agak berada di luar pusat kota gitu. Ini sulit meskipun kita sediakan feeder bus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kenapa orang-orang ini mereka membangun area pemukiman di sekitar bantaran kali atau bantaran kereta? Karena itu dekat terhadap akses-akses perekonomian nih Bang. Mereka gampang jadi pedagang asongan, mereka gampang jualan di stasiun rel kereta api, pasar dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka dipindahkan ke pusat luar kota Jakarta gitu kan, meskipun kita kasih bus dan lain sebagainya, mereka kesulitan juga untuk mengakses pusat-pusat ekonomi itu. Jadi kesulitan juga nih bayar rusunnya gitu kan. Dikasih 3 bulan subsidi mesti bayar habis itu nih Bang. Kalau gedung-gedung pemerintahan itu misalnya pindah ke IKN, kita bisa saja kalau misalnya Pemprov DKI gitu ya, melakukan negosiasi gitu ya dengan Setnek atau Kemenkyu gitu kan, mengalihfungsikan beberapa aset-aset yang ada itu, aset-aset pemerintah, aset-aset Setnek untuk kepentingan misalnya rusunawa, pasar, sehingga orang-orang ini bisa kita tempatkan dan tetap mendapatkan akses ekonomi yang baik Bang. Itu kan maksudnya saya cuma mau ngasih satu contoh bahwa multiplier effect dari pindahnya ibu kota ini Bang, itu sangat banyak. Untuk Jakarta sendiri, apalagi untuk area-area lain seperti Kalimantan. Ya memang bukan hanya kita bicara pindah ibu kota ya. Kadang-kadang satu program olahraga misalnya, satu pusat kegiatan olahraga kita pindah, itu kan multiplier efeknya besar. Betul. Saya ambil contoh lah. Betul. Siapa yang mau ke Sepang? Kita tahu Sepang itu kan di Malaysia itu semuanya yang ada adalah yang tinggal di sana buruh kelapa sawit. Karena itu hutan sawit. Tetapi ketika Mahathir membuat sirkuit Sepang, kota itu penuh dengan real estate. Ya. Pasar, mall segala macam. Ya itu kan multiplier efeknya multiplier effect. Kalau ngomong kecepatan begitu memang. Saya juga suka gitu Bang, tenang. Nah, itu besar kan? Nah, jadi kalau kita lihat ini juga beban Jakarta ini. Satu, kemacetan udah pasti berkurang. Kenapa? Karena ASN, kita nggak tahu berapa juta ASN kita sekarang ini. Kemudian ada pembantu rumah tangga. Itu. Dan kemudian kemacetan itu bukan karena orang tuanya saja, anaknya harus diantar sekolah. Betul. Nah kan kita buktikan ketika kita anak-anak libur sekolah, Jakarta ini agak lengang. Mengapa? Karena orang tuanya menemani anak-anaknya pergi wisata keluar kota. Jakarta agak lengang gitu loh. Nah jadi ini kan beban kemacetan. Tadi disebutkan oleh Samara juga persoalan polusi, beban kemacetan. Nah kan yang paling penting kita lebih mudah menata Jakarta nanti ya. Betul. Itu Jakarta ini kan nggak tertata. Ya. Orang bilang pada masa Ahok itu agak sedikit tertata Jakarta ini. Tapi waktu 3 tahun memang nggak cukup. Begitu Ahok tidak jadi gubernur lagi, mulai terus terang kita rasakan kesemrautan Jakarta ini. Ya daerah-daerah yang saya sering tuh waktu Pak Anies jadi gubernur, setiap saya jalan kaki di Ragunan, saya kirim foto got yang berantakan. Saya jalan ke Kemang, ini saya lihat ini trotoar nih nggak beres gitu kan. Jadi justru mempersulit dan situasinya makin rusak gitu loh. Nah kalau sekarang saya juga tidak mengerti ya, juga belum gubernur sekarang ini PLT istilahnya ya. Juga belum banyak perubahan gitu loh. Jadi kapan Jakarta ini mau rapi? Ya nanti kita lihat. Saya yakin betul. Setelah IKN ini jadi ibu kota dan semua pusat, khususnya pusat pemerintahan ya, pusat pemerintahan eksekutif itu dipindahkan ke sana, ya mudah-mudahan DPR-nya masih di sini nih. DPR senang dong kalau masih di sini kan. Nah, cuman kalau diundang presiden dia jauh, ya kan. Tapi private jet kan sebentar. Jadi kita sarankan nanti DPR ini punya pesawat khusus, ya khususnya yang dimiliki oleh yang bisa digunakan oleh pimpinan DPR, ya kalau nanti ketua fraksi diundang presiden, ya kan yang presiden undang tuh 2 aja, ketua fraksi dan pimpinan MPR.
Nah, pesawat private jet itu bisalah mereka pakai untuk ke sana, ya. Atau ada anggaran sewa, biar lebih murah lagi kan? Biar lebih murah. Ada anggaran sewa. Itu jangan tidak dimasukkan dalam anggaran, dimasukkan anggaran. Bahwa berapa tahun anggota DPR bisa gunakan private jet untuk bertemu presiden di sana, atau presidennya yang datang ke sini, ya kan? Nah sekarang kan di beberapa negara terpisah seperti itu kan biasa gitu ya. Iya. Jadi jangan dijadikan alasan bahwa seolah-olah kalau IKN itu pindah memberatkan ASN. Nggak ada yang merasa berat, mereka juga happy. Dan sebenarnya gini lah ya, itu kan gini, adaptasi dan sesuatu yang baru itu pasti butuh waktu gitu. Ya. Emang kalau misalnya dibilang apakah mungkin ASN nggak senang karena mereka biasa tinggal di Jakarta, IKN kota yang baru. Tetapi memang terkadang sesuatu yang baru yang bagus itu kita harus melaluinya lewat proses yang dipaksa dulu. Ya. Dipaksa terus kita lama-lama menjadi suka gitu loh kan, Bang Zulfan gitu. Yang nggak bisa kita mengharapkan segala hal itu sifatnya ya voluntarily gitu kan, kayak kesukarelaan kan nggak bisa. Dan memang kan ASN clear motonya siap ditempatkan di mana saja, nih waktunya ditempatkan kan gitu Bang. Saya itu pernah tanya sama Antoni Salim ya. Sekali waktu saya ketemu dia ngobrol. Ini Mas Antoni kok nekat bikin Indomaret? Saya bilang. Kan di tiap kampung itu kan selalu ada warung-warung kecil. Ya, warung-warung kecil. Kok yakin bahwa dengan membuka Indomaret di situ bahwa orang akan belanja ke Indomaret? Ya kan? Ya dia bilang kita akan buka Indomaret itu, ini perbandingan ya tadi, 300 kakak, 1 Indomaret. Nah, dan dia bilang, kita harus yakin, dia bilang, saya ambil pengalaman begini. Dulu, awal-awal kita pakai kloset duduk, itu kita selalu cari yang jongkok. Nggak biasa ah. Masa duduk sih? Gimana caranya kan gitu? Kita biasa jongkok. Lama-kelamaan sekarang orang udah nggak mau lagi jongkok. Selalu carinya duduk. Nah, begitulah perubahan psikologis orang ya, bahwa dari jongkok minta klosetnya duduk sekarang. Cerita yang sama juga terkait Singapura Bang. Jadi dulu Singapura itu kan sama seperti kita, perkampungan gitu, kampung perkampungan. Tapi kalau kita pergi ke Singapura sekarang kan rumahnya model apartemen semua, HDB kan, modelnya apartemen-apartemen. Dulu ketika Lee Kuan Yew pertama kali melakukan relokasi warga-warga yang tinggal di kampung ke HDB apartemen gitu, ke apartemen-apartemen itu, warga Singapura tidak suka. Mereka nggak biasa tinggal di sebuah kotak buat mereka gitu ya. Di apartemen gitu, biasa tinggal di kampung, biasa jemur di depan segala macam, terus kemudian biasa bawa binatang-binatang mereka. Tiba-tiba sekarang banyak larangan-larangan, ada kode-kodenya, ada kode-kode disiplinnya dan lain sebagainya. Nggak biasa mereka. Tapi karena konsistensi, awalnya pemaksaan, lama-kelamaan itu menjadi kultur masyarakat Singapura gitu. Bahwa rumah saat ini di Singapura ya memang apartemen, HDB gitu. Bayar rumah gitu ya, mortgage gitu kan ya. Itu ya model apartemen gitu, nggak rumah lahan seperti perkampungan gitu. Nggak enak awalnya, nggak enak. Semua hal yang baru itu pastinya butuh adaptasi dan butuh waktu. Tapi kalau kita ingin membangun sebuah kultur baru, ya seperti tadi cerita Bang Zulfan juga soal Indomaret dan WC itu, lama-kelamaan bisa kultur itu terbiasa. Iya, ya itu makanya kita sedih juga ya. Ada seorang cawapres, kalau nggak salah Caimin mengatakan, masa orang lagi enak-enak di Jakarta disuruh pindah ke hutan. Wah, ini bahaya sekali di pandangan seperti ini. Menurut saya ini pandangan yang pandangan yang memang tidak punya visi ke depan. Memangnya Canberra sebelum jadi ibu kota itu hutan. Di sanalah kanguru, ular segala macam di sana. Tetapi kan coba lihat sekarang ada hutannya. Iya kan? Nah, hutan kan di pinggir-pinggir. Sama saja dengan kita lihat sebelum dibangun, kita dulu kalau ke Kuala Lumpur kan sering ke Subang. Subang dengan Putrajaya itu dekat. Tapi Subang sudah menjadi kota besar, Putrajaya itu hutan. Bahkan sampai sekarang masih tampak hutan, bekas-bekas hutannya itu. Tapi sekarang kan jadi gedung-gedung mewah. Yang menurut saya pusat pemerintahan yang luar biasa indahnya. Ya, di Putrajaya itu. Nah jadi jangan lihat sekarang hutan, tapi kan nanti kalau sudah dibangun dengan banyak gedung itu kan menjadi kota. Nah ini tolonglah ya, saya tadi setuju sekali dengan apa kata Samara,
jangan ini dijadikan sebagai isu politik. Ya. Tapi kota zaman sekarang, tau nggak Bang, salah satu kota yang paling disukai warga dunia gitu, orang di dunia ini, itu adalah kota yang ketika dibangun tetap mempertahankan hutannya. New York. Ya. New York itu Central Park itu sebenarnya hutan gitu. Ya. Dia masih menjadi hutan, diisi seperti tadi Bang Zulfan bilang, bangunan-bangunan yang sangat mega, bagus di sekitarnya, tapi hutannya dipertahankan. Karena menurut saya masalahnya dengan Jakarta ini, kita kekurangan ruang terbuka hijau Bang. Kita kekurangan bisa jalan, menghirup udara segar, mau jogging aja susah. Sekarang ke Jakarta harus naik mobil dulu ke GBK, kita baru jogging gitu kan. Sementara IKN yang nantinya akan didominasi 75% ruang terbuka hijau, bayangin aja Bang, kita akan bisa mendapatkan udara yang segar, bisa jalan pagi yang sehat gitu kan, bisa. Kalau saya sih suka ya, masih bisa melihat keunikan-keunikan alam gitu. Menurut saya itu sesuatu yang manusia hari ini Bang, sorry ya, manusia hari ini ketika kita bicara membangun sebuah kota, kita kan gak hanya bicara membangun fisik sebuah kota, tapi kita membangun manusianya gitu. Saya tidak setuju kalau misalnya dibilang orang tuh akan menderita tinggal di IKN. Justru saya menganggap orang itu akan menjadi manusia yang seutuhnya karena dia jadi punya keterikatan bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi dengan alam. Yang menurut saya itu sulit kita dapatkan sebenarnya hari ini di Jakarta. Ya kita, hutan kita Monas saja pada ditebang, gimana? Waktu itu kan mau bikin Formula E ya, ditebanglah yang namanya hutan kota. Saya tuh, kantor saya di Kominfo itu langsung kalau saya lihat keluar itu langsung Monas. Loh, tiba-tiba pada satu hari saya melihat lagi dari jendela, kok pada botak itu hutan Monas itu. Saya tanya, buat apa? Untuk Formula E. Lah ini betul-betul hutan sudah sedikit, ditebang-tebang lagi. Semakin gak ada kita punya hutan. Nah jadi inilah saya kira ya, bahwa kepala kita ini harus benar itu memikirkan integrasi ya antara manusia dan alam itu memang harus bisa paralel, berjalan bersama-sama, bukan bertabrakan. Gitu. Nah di Jakarta ini kan sekarang begini, kita ambil contoh. Banyak sekali lahan-lahan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, katakanlah mereka santai, duduk di taman-taman itu sekarang udah nggak ada lagi. Misalnya gini, kita bicara ingin membesarkan sepak bola. Ya. Di negara-negara di Eropa dan Brazil di Amerika Latin, itu bukan lapangan bola itu banyak sekali yang punya publik, ya, yang punya publik, gitu loh. Bukan kalau kita kan sekarang anak-anak harus ke Senayan atau ada sekolah-sekolah tertentu membuat lapangan dan biayanya mahal, gitu ya. Tetapi kan kalau kita punya lapangan bola yang sifatnya publik, siapa saja boleh dipakai asal diatur misalnya. Makanya kalau saya lihat kenapa Jerman, Prancis, Belanda, Brazil misalnya kita ambil contoh bolanya maju. Lapangan bolanya banyak sekali. Saya misalnya lihat di satu kota, di keliling tempat saya tinggal, ya, karena anak sekolah di sana misalnya, itu ada 6 lapangan sepak bola. Dan masih banyak yang kosong gitu. Nah, kita sekarang ada lahan yang harusnya kita gunakan untuk olahraga, tiba-tiba jadi gedung. Ya kan? Datang investor, bikin gedung, lahan itu belum tentu sebenarnya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan swasta. Saya ambil contoh misalnya, kan kita sempat diributkan persoalan Hotel Mulia, ya. Hotel-hotel di sana kan tanah-tanah di sana, strategi Bung Karno itu kan luar biasa. Bagaimana ada satu pusat olahraga yang namanya Senayan, ya. Kemudian disitulah pusat olahraga kita, pusat olahraga nasional yang untuk mengembangkan olahraga kita. Itu kan luar biasa. Sekarang udah jadi gedung semua. Paling kita bisa pakai sekitar GBK aja. Ya. Dan sampai sekarang kita belum memikirkan. Dulu kalau nggak salah Hambalang tuh mau dibikin pusat olahraga gitu ya. Tapi kan korupsinya gila-gilaan ya kan. Batal lagi. Jadi kasus politik lagi. Nah sebenarnya harus dipikirkan mudah-mudahan ya. Saya nggak tahu siapa yang akan terpilih sebagai presiden nanti, walaupun semangatnya Pak Prabowo Gibran ini satu putaran, ya. Buat saya sih siapapun presidennya satu putaran tuh bagus lah ya. Untuk supaya kita rame-ramenya sekali aja, jangan 2 kali, ngulang lagi, capek juga kita. Ya, jadi ngomong-ngomong soal olahraga Bang, jadi di IKN itu FIFA itu sudah memberikan bantuan untuk pembangunan
training center tim nasional Indonesia yang pertama. Artinya sebenarnya yang ingin ditunjukkan di situ pertama, kemarin Pak Erik, Pak Jokowi dan PSSI dan pemerintah Indonesia juga sudah lihat gitu lokasinya gitu ya. Kalau nggak salah udah ada peletakan batu pertama juga gitu. Dengan adanya bantuan dari FIFA dan kepercayaan dari FIFA agar training center itu dibangun di IKN, sebenarnya kan clear dunia internasional tuh trust terhadap IKN gitu. Jadi sebenarnya kadang tuh menariknya adalah orang tuh percaya dengan IKN gitu. Di dunia tuh percaya dan bahkan menganggap Pak Jokowi ini berani, pasti berani. Tetapi percaya gitu dengan itu. Tapi ya biasa kalau semuanya sudah terkesan smooth selalu dicari-cari aja kesalahan. Iya, iya. Dan sebenarnya gini Bang Sufan, ada satu hal juga yang menurut saya menarik tentang Pak Jokowi ini ya, yang juga jarang dibahas. Kita kan banyak bicara soal IKN, dan dari kemarin itu orang banyak bicara soal seolah-olah Pak Jokowi ini tidak mementingkan kepentingan rakyat banyak. Padahal Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat mementingkan kepentingan nasional. Saya tuh selalu percaya gini Bang, Pak Jokowi itu adalah wujud nasionalisme Indonesia. Kenapa? Karena buat saya nasionalisme itu bukan pidato yang menggebu-gebu. Iya. Nasionalisme itu bukan kata-kata yang manis. Tapi nasionalisme itu adalah keberanian dalam bertindak. Dan itu ditunjukkan Pak Jokowi ketika beliau menggugat balik Uni Eropa di WTO terkait hilirisasi nikel. Di situ beliau sebenarnya sedang menyatakan dengan tindakan beliau bahwa kita tidak akan lagi mau mengekspor barang mentah, kita harus ekspor barang setengah jadi dan barang jadi, dan kita tidak mau tunduk terhadap kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan nasional kita. Iya. Jadi gimana ya Bang ya, orang boleh bicara apapun tapi realitanya Pak Jokowi itu adalah sosok yang menunjukkan nasionalisme karena beliau berani bertindak dan membela kepentingan nasional kita. Iya, saya kira ya itu ya, orang nggak memahami persoalan. Ya. Dia pikir hilirisasi ini hanya untuk kepentingan para pengusaha. Betul. Justru banyak pengusaha itu keberatan dengan adanya hilirisasi ini. Tapi kan Pak Jokowi terus memaksa, menekan, ini wajib, ini harus. Akhirnya perusahaan-perusahaan emas yang besar seperti Aman Mineral misalnya, kemudian Freeport, mereka sudah mulai, bahkan hampir selesai. Saya dengar juga perusahaan-perusahaan batubara besar-besar seperti KPC dan Adaro ya, itu juga sudah mulai proses membangun, walaupun batubara sebenarnya nggak perlu ini, ya, karena batubara itu kan memang lebih gampang daripada kita bicara soal nikel. Kalau nikel memang harus hilirisasi. Iya. Kalau nggak kita jual tanah air. Iya. Nikel itu dicangkul, terus tanah naik truk, lalu dijual keluar, kan tanah ikut. Kan gitu. Nah makanya kalau dia hilirisasi, maka core daripada nikel itulah yang kita kirimkan gitu. Dan nilai tambah buat nilai tambah buat kita gitu loh. Dan kita banyak dapat keuntungan buat kehidupan masyarakat gitu kan. Nah jadi itulah tadi. Tapi kan banyak yang ini Bang, mungkin tidak mau menggunakan kata hilirisasi. Karena hilirisasi itu sebenarnya sudah lekat dengan Pak Jokowi. Ya karena memang hilirisasi itu tidak bisa ditolak apapun situasinya. Kalau kita memang adalah orang yang nasionalis dan peduli kepentingan nasional, harus hilirisasi Bang. Soalnya terbukti kalau kita lihat data hilirisasi nikel kita tuh per tahun ini sampai 160 triliun Bang, pendapatannya gitu. Jadi ya kadang mau pakai kata-kata macam-macam yang lain. Tapi sebenarnya esensinya hilirisasi Bang. Ya itulah ya. Ya silakan aja lah pakai istilah apa saja. Tapi kan buat kita yang penting manfaat untuk negaranya ini Bang, besar kan gitu. Iya. Nah satu hal yang saya mau tanya juga kepada Samara ya, bahwa waktu sebelum itu kan warawiri itu akrab betul dengan berkaitan dengan Pak Erik dalam konteks baik pencawapresan ya. Karena Pak Erik itu kan aktif sekali ketika beliau menjadi calon wakil presiden itu ya. Dan luar biasa menurut saya, satu kerja yang serius ya. Dan hasilnya adalah mendapatkan angka tertinggi sebagai cawapres. Tadinya jauh di bawah Sandiaga Uno, jauh di bawah Ridwan Kamil, tapi tiba-tiba bisa lompat besar kan. Nah, tapi situasi politik kan
berubah, ya. Jadi politik ini kan penuh dengan berbagai macam variabel gitu. Orang tidak bisa lihat satu variabel aja. Elektabilitas tidak bisa jadi satu variabel, tapi ada, karena persoalan politik kita ini kan ada presidensial threshold Ya. yang partai-partai politik ini ikut menentukan siapa yang jadi capres ataupun siapa yang menjadi cawapres. Nah, mungkin perdebatan di dalam koalisi kan panjang ya. Ya udahlah. Tetapi bagaimana melihat persoalan Pak Erik ini tidak menjadi cawapres ini, biasa aja atau bagaimana Ya. keadaannya? Kalau aku sih sebenarnya jujur aja sih biasa aja sih Bang Zulfan. Kenapa? Karena ya biasa dalam posisi ikhlas dan tidak kecewa sama sekali. Kenapa? Karena sejak awal ketika dulu aku bantu Pak Erik dan belajar sama beliau ya gitu. Jadi aku tuh selalu bilang Pak Erik tuh seperti mentor gitu. Jadi beliau banyak mengajari aku terkait banyak hal. Dan aku juga harus selalu berterima kasih sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi aku bisa kenal sama Pak Erik gitu. Iya, Karena iya. kita bertemu di tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi ketika itu gitu. Oh, tahun Beliau 2019 ya? betul, beliau ketua tim kampanye nasional, waktu itu aku salah satu wakil direktur gitu. Jadi Pak Erik dulu banyak sekali memberikan support untuk aku sebagai caleg muda lah, diminta masuk ke TV, dikenalkan dengan banyak politisi-politisi senior, dan selama aku di New York juga sering komunikasi gitu ya, ngajarin, mentoring dan lain sebagainya gitu. Nah, dan ketika dulu aku memutuskan untuk bantu Pak Erik itu ya memang karena aku menganggap beliau sosok yang hebat gitu ya, beliau sosok yang punya banyak pengalaman, punya prestasi, nggak serta-merta karena beliau akan jadi apa gitu, beliau akan jadi cawapres lah, jadi wapres lah, atau jadi apapun itu bukan jadi pertimbangan atau faktor utama sama sekali gitu. Bahwa kemarin Pak Erik sempat dapat penugasan untuk jabatan yang lebih tinggi gitu, usaha untuk jabatan yang lebih tinggi, iya kita semua support gitu, karena kan dasarnya kita memang support beliau untuk Iya. apapun gitu kan, kita support gitu. Tetapi ketika memang keputusannya berbeda, kita juga tetap support dan santai aja dan ikut apapun yang Pak Erik putuskan gitu. Jadi nggak ada rasa kekecewaan, dan Pak Erik kan juga bilang sama kita dari awal tuh clear Bang, waktu kita semua usaha gitu ya. Statement beliau tuh clear banget, jelas. Pertama, kita usaha, tetapi itu bukan tujuan utama kita. Yang paling penting tujuan utamanya tetap kerja yang benar. Yang kedua, kalau memang garis tangannya gitu, bahasa beliau tuh selalu garis tangan gitu. Kalau memang garis tangannya, ya kita kerjakan karena itu amanah gitu. Tetapi kalau bukan garis tangan saya, ya sudah gitu, kita kembali fokus dengan apa yang ada di depan mata kita gitu. Jadi karena itu clear dari awal, kita nggak pernah ada rasa kayak kecewa terlalu berat atau gimana-gimana gitu ya. Ya kita ikhlas aja dan kita jalan. Dan saya dapat kabar bahwa Pak Jokowi juga minta Pak Erik menjadi ketua tim kemenangan Prabowo ya, sempat ya. Sebenarnya sih saya tuh tahu bahwa Pak Erik sejak awal memang diminta fokus di pemerintahan. Karena kan memang ketika itu juga Pak Luhut kan memang masih mengalami proses pemulihan sampai hari ini kan. Jadi kan Pak Erik ini mengemban jabatan Menko Marves ad interim sekaligus Menteri BUMN. Dan tugas-tugas di pemerintahan 1 tahun terakhir ini Pak Jokowi sangat menggenjot memastikan bahwa semua program-program ini harus selesai gitu. Karena kan ya Pak Jokowi selalu ambisius dengan hasil-hasil kerja beliau lah gitu. Jadi itu sangat memengaruhi Pak Erik untuk tetap berada dalam pemerintahan. Tapi saya kira beliau pasti juga secara hati support kan juga wamennya yang akhirnya mundur kan menjadi ketua tim kampanye nasional. Ya jadi nggak ada masalah ya. Enggak. Jadi tetap Pak Erik ini sekarang dukung Pak Prabowo ya? Saya kira beliau udah pernah nyatakan support Pak Prabowo Gitu dan ya. Mas Gibran pasti. Haruslah ya gitu. Ya, Pak Erik ini Seperti kan, keluarga lah beliau sama Pak Jokowi. Pak Erik ini kan tegak lurus pada Pak Jokowi. Iya, Ya. dari awal sampai Iya, sekarang. dan saya kira menteri harus begitu. Iya. Kalau nggak mau tegak lurus ya jangan jadi menteri. Kan begitu. Menteri itu kan memang pembantu presiden. Sama kayak kita di rumah. Masa pembantu kita ini tidak ikut sama kita kan, ya harus kita berhentikan kan gitu. Nah begitu juga menteri itu kan pembantu presiden, mau nggak mau dia harus taat, tunduk, dan patuh. Nah kalau ada menteri misalnya satu di bawah komando presiden, lalu dia satu lagi di bawah komando ketua umum misalnya, wah ini repot negara ini. Ini negara apa? Negara partai atau negara Republik Indonesia? Nah itu kan jadi masalah seperti itu ya. Nah kemudian kan kita lihat setelah Pak Erik ini tidak menjadi wakil presiden, cawapres, muncul nama Gibran. Nah terus terang ya kita mendengar saja kan dari media sosial bahwa
persentase hasil survei memang mengatakan bahwa 50% anak muda itu mendukung dan senang kepada Gibran maju sebagai cawapres. Itu survei sebulan yang lalu. Tapi mungkin kalau survei sekarang naik lagi. Nah, bagaimana pandangan Samara melihat bahwa Gibran ini dianggap sebagai representasi kaum muda? Saya pikir nggak ada yang salah dengan itu, Bang Sultan. Iya Karena ya? gini, menurut saya dari segi usia memang beliau masih muda. Yang kedua juga anak muda. Lu malah lebih muda Samara ya? Iya, lebih muda saya. Cuma kan Mas Gibran lebih berpengalaman tentunya. Karena kan beliau udah pernah jadi wali kota gitu. Dan menurut saya beliau sudah pernah jadi wali kota gitu kan. Hampir 3 tahun jadi wali kota. Dan saya juga ngelihat, saya kan beberapa bulan terakhir sering main ke Solo ya. Ya main aja lah ke Solo kan kadang-kadang ada kegiatan atau apa gitu. Dan Solo semakin bagus loh Bang Sultan kalau kita datang. Banyak event-event yang menggerakkan ekonomi kota Solo. Salah satu juga yang sekarang dibangun itu ada Solo Safari. Itu kan juga mengundang turis-turis lokal gitu. Iya, Solo ini kan kita harus akui kota yang kecil ya Bang. Jadi dia sangat bergantung terhadap event, lokasi, area-area yang bisa dikapitalisasi untuk mendatangkan turis gitu. Misalnya untuk menggerakkan ekonomi warga setempat gitu. Jadi saya ngelihat Mas Gibran sebagai wali kota Solo cenderung bagus. Sukses gitu kan. Walaupun usianya masih baru 3 tahun sebagai wali kota gitu. Nah, kritik terbesar orang-orang itu mengatakan bahwa Mas Gibran itu privilege gitu ya. Kita kan harus address aja masalah Mas Gibran itu privilege. Sekarang saya mau tanya Bang Zulfan, anak muda mana sih yang masuk ke politik tidak memiliki privilege? Iya. Saya punya privilege gitu. Kalau orang tua saya tidak mengizinkan, kalau orang tua saya tidak support juga saya nggak bisa kok masuk ke politik gitu. Semuanya punya privilege gitu. Tetapi saya paling tidak setuju kalau kita anti terhadap anak muda yang memiliki privilege. Menurut saya kita harus dukung anak-anak muda yang punya privilege, artinya mereka sudah selesai dengan dirinya, mereka bisa membantu orang lain Bang. Justru anak-anak muda yang memiliki privilege ini kita bisa dorong untuk membukakan jalan, membangun jembatan kepada anak-anak muda yang gak memiliki privilege. Gitu. Jadi orang-orang ini kan selesai dengan dirinya, artinya secara finansial sudah tercukupi gitu ya, keluarganya tenang dan lain sebagainya gitu. Jadi karena sudah selesai, dia masuk ke sebuah dunia baru bernama politik gitu ya. Dia bisa membukakan jalan nih untuk orang-orang baru yang ingin masuk ke politik yang memang anak-anak muda yang gak memiliki privilege itu Bang. Jadi saya agak kurang setuju gitu kalau orang-orang yang dari kalangan elit itu gak boleh masuk ke politik. Sekarang ini di belakang Bang Zulfan ada pendiri-pendiri bangsa kita nih. Gitu kan ada Bung Karno, Bung Hatta, ada Syahrir. Mereka nih anak-anak muda penuh privilege loh Bang. Mereka adalah orang-orang muda penuh privilege. Tapi siapa yang berani mengatakan bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang berjuang? Siapa yang berani mengatakan bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang membukakan jalan untuk banyak anak muda, untuk banyak tokoh-tokoh di Indonesia? Mereka adalah pembuka jalan. Tapi mereka bisa di posisi awal itu karena privilege. Mereka sekolah, mereka Syahrir dan Hatta pergi ke Belanda bahkan gitu. Jadi privilege itu bukan sesuatu yang buruk. Dia bisa menjadi pembuka jalan bagi banyak orang. Ya memang kadang-kadang gini, orang kan melakukan satu perbandingan yang tidak sepadan ya. Misalnya atau situasinya berbeda. Kita membandingkan Pak Jokowi dengan Bung Karno misalnya itu jauh sekali. Dalam konteks apa? Di dalam konteks penguasaan persoalan-persoalan filsafat, ilmu filsafat dan ilmu dan ideologi memang jauh dong Bung Karno dengan Pak Jokowi. Tetapi dalam semangat untuk membangun bangsa dan negara dalam konteks kesejahteraan rakyat, termasuk tadi kan infrastruktur, IKN, kemudian banyak lagi program-program yang dilakukan, itu sebenarnya kan ide Bung Karno juga kepingin seperti itu. Dan diwujudkan oleh Pak Jokowi. Jangan disandingkan Pak Jokowi dengan pemikiran filsafat dan ideologinya Bung Karno, pasti beda. Zamannya juga beda. Begitu juga lah, misalnya satu kekeliruan juga membandingkan Gibran dengan pandangan-pandangan Hatta, Syahrir, yang mereka memang kutu buku, mereka sekolah di sana. Dan setiap zaman membutuhkan orang yang berbeda. Berbeda, ya betul. Gitu. Jadi di zaman itu kita butuh Bung Karno, Bung Hatta dan Syahrir yang juga pemikir-pemikir besar. Karena kan untuk membangun sebuah bangsa perlu pemikiran-pemikiran gitu ya. Terus kemudian di zaman-zaman saat ini gitu ya Bang, anak muda saat ini ya butuh yang mampu mengeksekusi gitu kan. Eksekusi itu menjadi penting gitu. Jadi beda era, beda zaman membutuhkan sosok yang berbeda gitu. Ya. Nggak fair ya Bang kalau kita banding-bandingkan. Betul nggak fair. Ya. Semua ada zamannya. Semua ada zamannya. Ada masa dan ada waktunya. Ada masa dan ada zamannya.
Ini pertanyaan yang terakhir ini. Siap Bang. Bagaimana pandangan Samara ini tentang statement Ibu Mega ini? Aduh, serem. Yang bahwa sekarang ini seolah-olah sudah seperti Orde Baru kan gitu. Saya ini adalah orang yang respect terhadap Ibu Mega. Dan menurut saya Ibu Mega pasti punya pemikiran-pemikiran sendiri lah. Jadi saya menganggap beliau tuh sebagai sosok yang hebat, bisa keluar sebagai pemenang di zaman Orde Baru Bang. Saya respect sekali dengan beliau gitu. Tetapi saya juga punya pandangan bahwa hari ini kita bisa bebas berbicara. Kita hari ini bisa bebas mengkritik siapapun gitu ya. Dan saya lihat selama 9 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi, saya belum pernah lihat ada orang bisa bicara kepada presiden, mengkritik presiden, dan bahkan menghina presiden sekasar itu Bang. Tapi toh dari orang-orang yang melakukan itu Pak Jokowi gak pernah melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena. Iya. Dan bahkan Bang bisa lihat banyak orang yang dari dulu bahkan mendemonstrasi beliau, mengkritik beliau, tidak menyukai beliau gitu ya. Baik yang diundang ke istana, diajak berdiskusi, diajak ngobrol. Artinya beliau ini bukan orang yang kupingnya tipis, beliau adalah orang yang sangat membuka ruang diskusi, forum-forum kritis dan lain sebagainya. Saya kira masih ada, buktinya sekarang saya lihat banyak juga kok kritik-kritik terhadap beliau gitu, forum-forum yang ya bahkan sampai persoalan pribadi ya. Betul, maksud saya kira di zaman-zaman yang lebih represif atau di negara-negara yang bahkan lebih represif itu mungkin tidak bisa terjadi Bang gitu. Tapi saya lihat Pak Jokowi itu konsisten saja bekerja kan. Saya nggak lihat beliau kemudian berkomentar atau marah atau bahkan apalagi melaporkan gitu kan. Dan itu saya kira bukan fenomena baru ya Bang ya. Kan kita udah bersama Pak Jokowi, kita melihat Pak Jokowi ini hampir 9 tahun. Itu konsisten beliau lakukan. Bahkan dari zaman mungkin jadi gubernur dulu ketika di Jakarta. Dari segitu ya Bang, saya lihat beliau gak pernah berubah. Beliau jalan terus aja. Ya itu kan orang harus melihat dari sisi itu ya. Kalau dia dituduh otoriter, bahkan orang seperti Rocky Gerung itu ngomongnya sudah kasar sekali. Saya kira, wah kalau zaman SBY aja udah masuk penjara itu. Ya, Munarman kan masuk penjara tuh, Munarman. Ya kan? Nah tapi pada zaman Pak Jokowi ini silahkanlah. Ya memang dia mungkin merasa gini. Saya disanjung tidak besar, dicaci maki pun tidak kecil. Itu kan filosofinya Pak Jokowi seperti itu barangkali ya. Nah, jadi harapannya Samara ini untuk Pilpres 2024 ini seperti apa? Saya punya satu harapan aja sih Bang. Saya berharap kita banyak bicara isu-isu yang penting untuk anak muda di hari ini dan masa depan. Isu lingkungan, polusi udara, isu perempuan seringkali terlupakan di dalam Pilpres gitu ya. Karena menurut saya ada isu-isu yang sangat penting seperti kemandirian ekonomi perempuan, kekerasan seksual, KDRT dan lain sebagainya, isu lapangan pekerjaan, karena akan banyak lapangan pekerjaan yang hilang di masa depan Bang. Pengangguran kita yang terbesar hari ini masih di pengangguran terdidik lulusan SMK yang tidak sesuai misalnya skillnya dengan kebutuhan industri hari ini dan nantinya di masa depan. Sama yang terakhir Bang, akses terhadap perumahan. Memang gak gampang, lagi-lagi karena kepadatan penduduk, utamanya di Jabodetabek gitu ya. Jadi masalah-masalah ini adalah masalah-masalah anak muda yang memang menjadi tantangan kita ke depan gitu. Dan saya harap ini menjadi sesuatu yang dibahas secara serius oleh masing-masing capres dan cawapres supaya perdebatan kita itu nggak hanya bermain kata, perdebatan kita nggak hanya saling serang personal, tapi berbasis isu yang menguntungkan untuk voters kita hari ini. Ya, terima kasih. Siap. Samara. Terima kasih Bang Zulfan, terima kasih sudah diundang. Amani ya, bukan Armani. Amani. Nanti kalau Armani dianggap brand ya. Kita sampai jumpa lagi dengan Samara Amani di podcast Paradigma. Siap, nanti kita nanti undang Bang Zulfan ke Paradigma ya. Paradigma. Itu podcastnya, hostnya langsung saya. Samara ya. Tolong ditonton dan jangan lupa subscribe. Wah, cocok ini. Paling bagus ini. Sekarang kan kita sebenarnya di antara para YouTuber ini kolaborasi kan. Setuju Bang. Ada juga teman-teman yang bilang, "Bang, kita bikin organisasi dong." Organisasi apa? Kolaborasi antar para YouTuber. Konten kreator ya, para YouTuber. Nantilah kita pikirkan dulu lah. Nanti kalau udah kita bikin begitu, orientasinya setelah Pilpres sih cocok ya. Kalau sekarang masih panas. Nanti bisa baru berdiri udah pecah lagi. Terima kasih Samara. Terima kasih Bang Zulfan. Sampai jumpa. Semoga selalu sehat. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.